Halo semuanya, kembali lagi dengan rangkuman berita Manchester United terbaru hari ini. Berita Manchester United pertama, Erik ten Hag puji penampilan Alejandro Garnacho, permainan makin gacor di Manchester United. Penampilan Alejandro Garnacho yang semakin nyetel bersama Man United di Liga Inggris, membuat Erik ten Hag memuji kualitas dari pemain asal Argentina itu. Alejandro Garnacho sejak diorbitkan Erik ten Hag perlahan telah berubah menjadi sosok mutiara yang berharga di tubuh Manchester United. Penampilannya di lini serang Manchester United yang semakin tajam membuat Alejandro Garnacho menjadi sosok pengganti yang tepat atas gagalnya Cody Gakpo. Sebagaimana diketahui, Manchester United baru saja mengalami kesengsaraan usai pemain incarannya, Cody Gakpo, ditikung oleh rival mereka, Liverpool. Sempat berusaha mencari pengganti atas kegagalan Cody Gakpo, Manchester United akhirnya memilih dengan memaksimalkan peran Alejandro Garnacho. Terlebih lagi, Alejandro Garnacho bahkan baru saja memainkan peran besarnya saat Manchester United melumat Manchester City akhir pekan lalu. Pemain berusia 18 tahun tersebut menjadi aktor terhadap terciptanya gol kemenangan Manchester United lewat umpannya kepada Marcus Rashford. Atas performa apik Alejandro Garnacho, sang pelatih, Erik ten Hag pun mengutarakan pujiannya. Ten Hag menyebut Garnacho adalah pemain yang selalu belajar di dalam tim. Dia belajar dalam beberapa bulan terakhir tentang bagaimana bermain dalam tim, bagaimana hidup, bagaimana melakukan hal-hal yang benar dalam seminggu, bagaimana memiliki sikap yang tepat di tempat latihan, ujar Erik ten Hag seperti dilansir dari Metro. Tak hanya itu, mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut juga menyatakan bahwa kualitas yang dimiliki Alejandro Garnacho adalah sesuatu yang langka saat ini. Lagi on fire, Manchester United siap hadiahi Marcus Rashford kontrak baru. Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United, disebut masih ragu dalam negosiasi memperpanjang kontrak sang penyerang andalan, Marcus Rashford, di tengah performa yang menanjak. Klub raksasa Inggris, Manchester United, disebut terus melakukan diskusi dengan penyerang andalannya, Marcus Rashford, selepas performa menanjak dalam beberapa pekan belakangan. Marcus Rashford yang sempat menurun di akhir era Ole Gunnar Solskjaer hingga Ralf Rangnick menemukan kembali ketajamannya di Manchester United. Adalah sang pelatih baru, Erik ten Hag, yang sentuhannya mulai berhasil membawa Manchester United pelan-pelan stabil di papan atas Liga Inggris. Selain itu, catatan gol Rashford pun cukup bagus, dengan 16 gol di semua kompetisi dan membobol gawang beberapa klub besar, Liverpool, Arsenal, dan Manchester City. Kondisi performa yang menanjak inilah yang kemudian membuat Manchester United disebut akan memberikan hadiah. Dilansir dari The Sun, usai penurunan performa yang drastis beberapa waktu belakangan, ada beberapa faktor yang kemudian mendera Marcus Rashford. Cedera yang berkepanjangan dan masalah pribadi menjadi penghalang pengembangan karir Rashford di Manchester United pada Liga Inggris musim 2022 hingga 2023. Kondisi inilah yang sempat membuat Manchester United ragu-ragu untuk memberikan kontrak baru bagi penyerang 25 tahun tersebut. Di sisi lain, kontrak baru yang belum didapat oleh Manchester United membuat beberapa klub besar, seperti Paris Saint-Germain mengincar Rashford. Aturan Ronaldo bikin kontrak Rashford belum disepakati, hanya saja, Manchester United disebut akan memberikan kontrak baru kepada Marcus Rashford dengan pengurangan gaji yang diminta oleh Erik ten Hag. Manchester United akan kesulitan, karena berada di posisi yang lebih inferior daripada pemain. Siap beli Manchester United? Intip sumber kekayaan, Raja Minyak, Inggris Sir Jim Ratcliffe. Mengintip sumber kekayaan Sir Jim Ratcliffe, orang terkaya di Inggris yang ingin membeli raksasa Liga Inggris, Premier League, Manchester United dari keluarga Glazer. Sosok Sir Jim Ratcliffe kembali mencuat ke permukaan menyusul rencananya mengajukan penawaran resmi untuk membeli Manchester United. Manchester United, beberapa waktu lalu, memang dirumorkan akan dijual keluarga Glazer. Sang pemilik akan membuka penawaran pada pertengahan Februari 2023 mendatang. Keputusan menjual setan merah ini menjadi jawaban keluarga Glazer atas tuntutan dan protes yang selama ini dilayangkan pendukung Manchester United. Berdasarkan laporan dari Telegraph, disampaikan pemilik raksasa petrokimia Ineos itu siap mengajukan penawaran setelah pernyataan dari Glazer mengundang minat.
Secara resmi kami telah memasukkan diri kami ke dalam proses, kata juru bicara Ineos dikutip dari Telegraph. Bisa dibilang, ini merupakan upaya kedua Ratcliffe untuk memiliki pemenang 5 kali trofi Liga Inggris tersebut. Dia pernah melakukannya tahun lalu tetapi gagal terwujud. Bahkan, sebelum berencana membeli Man United, Ratcliffe sempat terlibat dalam perang penawaran membeli Chelsea dari Roman Abramovich tetapi kalah saing dengan Theo de Boehly. Untuk membeli Man United, Ratcliffe siap melakukan perang penawaran dengan sejumlah peminat serius dari Timur Tengah, Asia, dan Amerika Serikat. Lantas, siapakah sosok Sir Jim Ratcliffe? Dari mana saja sumber kekayaannya yang bernilai 15 miliar pounds, 279 triliun rupiah, hingga mendorongnya berani menawar Manchester United? Sir Jim Ratcliffe, Raja Minyak Inggris dan jadi bos Mercedes. Sir Jim Ratcliffe lahir di Filesworth, Lancashire, sebuah kota pinggiran di luar Manchester United. Dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang tukang kayu sedangkan ibunya bekerja di akuntansi. Di usianya 10 tahun, Ratcliffe dan keluarganya hijrah ke Hull, Yorkshire. Meski bukan lahir dari keluarga kaya raya, namun Ratcliffe mengenyam pendidikan cukup bagus. Dia merupakan lulusan London Business School jurusan akuntansi manajemen pada 1980. Ratcliffe mendapatkan pekerjaan pertamanya di perusahaan minyak Esso, sebelum hijrah ke perusahaan ekuitas swasta milik grup Advent asal Amerika Serikat. Cuekin Ten Hag melulu, pemain Man United ini bakal dibuang ke Newcastle. Siapa dia? Scott McTominay dikabarkan bakal dibuang oleh klub Liga Inggris, Premier League, Manchester United, ke Newcastle United, setelah jarang dimainkan Erik ten Hag. Raksasa Liga Inggris, Manchester United, jelas mengalami transformasi yang luar biasa pada musim anyar 2022 hingga 2023. Bagaimana tidak? Manchester United saat ini sudah mulai dianggap sebagai salah satu kandidat penantang calon juara Liga Inggris, padahal setan merah begitu bapuk pada musim lalu. Ya, baik Ole Gunnar Solskjaer maupun Ralf Rangnick tidak bisa berbuat banyak dalam mengangkat prestasi setan merah pada musim lalu. Pemain yang kurang top bisa dikatakan menjadi alasan utama mengapa Man United begitu tidak jelas permainannya sehingga hanya menghuni peringkat ke-6 Liga Inggris musim lalu. Nama-nama seperti Harry Maguire, Fred, dan Scott McTominay tetap menjadi langganan starter di masa lampau walaupun mereka tetap bermain buruk di laga sebelumnya. Hal itu sudah tidak terlihat lagi pada musim 2022 hingga 2023 ini setelah Erik ten Hag mendatangkan Lisandro Martinez, Christian Eriksen, dan Casemiro. Baik Lisandro Martinez, Christian Eriksen, maupun Casemiro terbukti berjasa besar mengangkat performa Manchester United hingga bertengger ke posisi 4 Liga Inggris saat ini. Dengan demikian, Harry Maguire dan Scott McTominay mulai jarang dimainkan oleh Erik ten Hag yang mana ketiganya masih aktif langganan starter pada musim sebelumnya. Sementara Fred masih lebih beruntung karena sering diduetkan dengan Casemiro. Setelah diparkir Erik ten Hag terus-menerus, Scott McTominay kini dikabarkan bakal dibuang ke Newcastle United agar sang pemain dapat mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Newcastle tertarik selamatkan karir McTominay. Gelandang Manchester United, Scott McTominay, dilaporkan mulai mencemaskan waktu bermainnya bersama setan merah yang kian menipis. Scott McTominay selalu menjadi starter di 6 dari 7 laga awal Manchester United sebelum akhirnya Erik ten Hag mulai menggunakan Casemiro sejak dibantai Manchester City pada awal Oktober 2022 lalu. Beberapa minggu terakhir ini, pria asal Skotlandia ini baru menjadi starter di pertandingan di Piala Liga Inggris dan Piala FA. Kontrak Scott McTominay sendiri masih aktif hingga Juni 2025 mendatang. Andai Newcastle United meminatinya, The Magpies kiranya bakal menebus sang pemain di angka 30 juta euro, 521,4 miliar rupiah. 3 bukti Erik ten Hag jenius di laga Liga Inggris Manchester United versus Manchester City. Sosok pelatih Erik ten Hag menjadi perbincangan karena mampu membawa Manchester United menang comeback atas Manchester City di Liga Inggris. Manchester United sukses meraih kemenangan saat menjamu Manchester City di pekan ke-20 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Sabtu, 14 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Manchester United menang dengan skor tipis 2-1.
Kedua tim bermain terbuka sejak peluit babak pertama dibunyikan. Tetapi Manchester United lebih dominan karena mengambil inisiatif serangan duluan. Usai pertandingan, sosok pelatih Erik ten Hag menjadi perbincangan karena mampu membawa Manchester United menang comeback atas Manchester City. Berikut beberapa bukti kejeniusannya di laga itu. Hasilnya Manchester United memperoleh gol penyeimbang melalui gol Bruno Fernandes yang berawal dari serangan balik cepat. Mainkan pressing ketat. Di pertengahan babak pertama Manchester City mulai mendominasi permainan. Erik ten Hag tentu meminta para pemainnya untuk menjaga pertahanan. Oleh karena itu ia menginstruksikan Marcus Rashford CS untuk menerapkan pressing ketat, sehingga para pemain Manchester City tidak nyaman untuk memainkan bola. Taktik ini sukses membuat aliran bola City mulai tidak lancar termasuk di babak kedua. Menariknya lagi, Erik ten Hag tampaknya mempersiapkan tim jelang laga ini dengan sangat baik. Buktinya stamina para pemain terjaga dalam menerapkan high pressing hingga akhir pertandingan. Jeli membaca situasi. Salah satu faktor kegagalan Manchester United menciptakan banyak peluang karena distribusi bola yang kurang, akibat tertutupnya gelandang kreativitas mereka, Christian Eriksen. Erik ten Hag jeli melihat peran Eriksen yang meredup di laga ini, dengan langsung menariknya demi menghindari resiko kekalahan. Ia coba memasukkan Alejandro Garnacho yang notabene-nya adalah seorang winger untuk menggantikan Eriksen di menit ke-72. Tetapi Garnacho mampu menjalankan instruksi Erik ten Hag dengan baik. Masuknya dia benar-benar jadi pembeda di laga ini. Serangan MU di 20 menit terakhir lebih dominan di sisi kiri, dan Garnacho yang punya kecepatan kerap membuat para pemain City kerepotan. Puncaknya terjadi ketika Garnacho mengirimkan assist yang berbuah menjadi gol Marcus Rashford yang notabene jadi gol kemenangan setan merah di laga ini. Demikian berita baru hari ini, terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.